Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi tambahan terkait dengan teori produksi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi teori biaya produksi. Nah, kalau kita bicara tentang teori biaya produksi, maka kita juga harus memahami konsep yang ada di dalam teori biaya produksi. Teori biaya produksi itu kan merupakan semua pengeluaran ya, pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk membeli, kita pencet, untuk membeli semua faktor-faktor produksi. Jadi itu merupakan pengertian dari biaya produksi itu sendiri gitu. Apa faktor-faktor untuk produksi, misal bahan baku, ya, tenaga kerja, mesin, dan sebagainya gitu ya. Yang digunakan untuk apa? Untuk melakukan proses produksi suatu barang. Nah, di biaya produksi atau teori biaya produksi ini ada istilah konsep jenisnya ya. Jenis terkait dengan jenis biaya produksi itu ada biaya implisit maupun biaya eksplisit. Nah, biaya eksplisit itu biasanya terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya modal, itu biaya yang termasuk dalam biaya eksplisit. Kenapa dibilang biaya eksplisit? Karena biaya eksplisit itu adalah segala biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi. Jadi, biaya produksi ini biaya produksi yang secara eksplisit ini berkaitan dengan biaya tenaga kerja, artinya biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja yang sudah digunakan atau tenaga kerja yang melakukan proses produksi. Nah, selanjutnya ada biaya barang modal. Jadi, biaya yang dikeluarkan untuk pembelian modal. Pembelian barang modal yang akan digunakan untuk kegiatan produksi atau pembelian bahan baku lah, gampangnya seperti itu. Jadi dua ini, biaya tenaga kerja maupun biaya barang modal atau pembelian bahan baku ini merupakan biaya eksplisit. Selanjutnya ada biaya implisit. Jadi biaya yang dikeluarkan atau ditaksirkan atau diperkirakan oleh perusahaan itu berkaitan dengan faktor-faktor yang di dalam perusahaan itu sendiri ya. Kalau tenaga kerja, pembelian bahan baku itu di luar. Tapi kalau biaya kewirausahaan itu terkait dengan kemampuan seorang pimpinan untuk mengatur bagaimana proses dari produksi itu berjalan lancar. Jadi itu. Jadi di teori biaya produksi ada dua konsep, yaitu biaya eksplisit dan implisit. Nah, selanjutnya untuk biaya produksi jangka pendek. Biasanya biaya produksi jangka pendek biasanya kita bahas terkait dengan total cost, biaya tetap atau fixed cost, dan biaya variabel atau variable cost. Nah, kalau kita perhatikan di sini, biaya total atau total cost ataupun TC merupakan penjumlahan dari biaya tetap ditambah biaya variabel. Seperti itu ya. Nah, kenapa dia di sini tertulis biaya produksi jangka pendek? Karena di dalam total biaya yang dikeluarkan ini ada salah satu variabel itu biayanya tetap. Tetapi ada variabel lain yang biayanya berubah. Kenapa dia masuk ke dalam produksi jangka pendek. Nah, kalau marginal, biaya marginal adalah biaya yang dikeluarkan untuk penambahan suatu produk gitu ya, atau jumlah barang yang dihasilkan. Berapa sih biaya untuk pertambahan produk
setelah adanya pertambahan, misal modal maupun tenaga kerja. Gitu. Nah, berikut ini ada kurva terkait dengan biaya produksi jangka pendek. Nah, biaya produksi jangka pendek karena ada total fixed cost atau FC atau fixed cost atau biaya tetap sebesar 50, jadi flat seperti ini ya. Menjelaskan bahwa ini kurva jangka pendek gitu. Kalau kurva jangka panjang biasanya tidak ada seperti ini, tidak ada TFC atau FC. Selanjutnya ini adalah pola terkait dengan total variabel dan total variable cost. Gitu. Jadi pertambahan atau biaya tetap total fixed cost. Nah, kalau yang kita perhatikan ini mohon maaf ini sepertinya ada kesalahan gitu ya. Nah, biaya tetap total atau total fixed cost atau FC itu berada pada garis paling atas gitu ya. Nah, polanya dia seperti ini. Kalau kita lihat ini kan ada angka ya. Jadi garis ini dibuat berdasarkan angka-angka tersebut. Nah, misal contohnya kita tarik misal 20 pada saat jumlah barang 20 ternyata biaya produksinya adalah diperkirakan segini gitu 350. Nah, polanya seperti ini. Variable cost, biaya variable cost totalnya itu selalu berada di bawah biaya tetap. Karena biaya variabel ini menjelaskan sebenarnya ada keuntungan juga di biaya variabel ini. Menjelaskan bagaimana variabel-variabel yang digunakan dalam perhitungan ini untuk penentuan bagaimana efektivitas suatu produk atau efektivitas suatu penambahan misal tenaga kerja atau mungkin modal, bagaimana mencari angka yang paling minimum lah efisiensinya seperti itu. Jadi kenapa biaya total ini berada di tengah, di paling atas karena dia berasal dari variable cost atau TFC ini ditambah dengan FC. Ini gambaran secara umumnya terkait dengan biaya reproduksi jangka pendek yang terdiri dari total cost ditambah dengan fixed cost maupun variable cost. Selanjutnya di sini ada biaya rata-rata. Jadi kalau kita bicara rata-rata atau average ini sudah pasti biaya yang ada yang sudah kita jelaskan di awal tadi akan dibagi dengan quantity atau jumlah produk yang dihasilkan. Contohnya tadi ada total cost TC. Pada saat TC itu dibagi oleh Q, maka dia akan berubah jadi AC. Jadi AC sama dengan TC dibagi Q. Sama halnya dengan average fixed cost. Jadi fixed cost-nya kalau sudah ada average di rata-rata akan dibagi dengan Q. Jadi rumusnya AFC sama dengan FC FC dibagi Q. Oke, saya tulis saja ya. Misal seperti ini AFC sama dengan FC dibagi Q. Lalu tadi ada total cost itu sama dengan average cost sama dengan total cost dibagi Q. Nah, selanjutnya sama karena poinnya adalah ada average di situ dan membahas tentang variable cost, maka AFC itu sama dengan
VC dibagi Q. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita ngebayangin ada average, sudah pasti ada penggunaan Q untuk pembaginya. Nah, sama saja sebenarnya di sini. Jadi, nanti AC itu sama dengan AFC ditambah AVC gitu ya. Sama dengan yang pertama ini, misal total cost itu sama dengan FC ditambah VC. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada kurva biaya rata-rata ya. Jadi gambar secara umum biaya rata-rata itu seperti ini. Ada beberapa, ini ada perbedaan ya. Kalau yang sebelah kiri itu tidak ada marginal cost, kalau sebelah kanan ada marginal cost gitu. Nah, yang menjadi poin pokok yang biasa kita pahami adalah AFC-nya. Kita lihat AFC-nya. Pada AFC pertama, kita bahas yang sebelah kanan terlebih dahulu ya. Yang pertama yang ini. AFC itu apa sih? Average fixed cost atau biaya rata-rata tetapnya suatu produk. Jadi pada saat kuantitasnya ini produknya dihasilkan cuma satu, maka dia biayanya tinggi gitu. Tapi lambat laut semakin bertambahnya produk, kita lihat di dua ini ya. Berarti kan ini satu, berarti kalau kita geser ke kanan sudah pasti kuantitas dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu semakin bertambah. Misal, produk yang dihasilkan adalah di sini 10, maka ternyata fixed cost-nya itu lebih rendah, gitu ya. Misal di sini kita tulis 20 gitu ya. Sama halnya kalau kalian membeli barang-barang yang ibaratnya jumlah produksinya itu sedikit pasti akan mahal. Tetapi kalau barang-barang yang dibuat itu jumlahnya massal atau barang yang jumlahnya banyak itu pasti akan biaya untuk pembuatannya juga akan semakin murah. Lalu di sini ada AC average cost maupun AVC atau average variable cost. Nah, MC ini kalau kita perhatikan di sini ya, 3 dan 4, biasanya dia akan memotong garis AC maupun garis AVC, di mana posisinya adalah nilai yang paling terendah antara AC dan AVC. Bisa kita tarik garis bawah ke sini ya. Nah, seperti ini berarti kita perkirakan di sisi 9. Maka misal kita tarik ke sini ya. Ini kita buat titik-titik tambahan. Nah, ini sama. Berarti pada saat jumlahnya 10 gitu ya. Jumlah 10 gitu ya. Akan perpotongan antara MC dan AC dengan jumlah barang yang dihasilkan adalah 10 dengan biaya yang dikeluarkan sebanyak, misal di sini kita buat 1000 gitu aja lah. Selanjutnya kurva MC akan memotong kurva AVC itu pada saat produk yang dihasilkan sebanyak 9 dengan biaya yang dikeluarkan sebanyak 900. Jadi seperti itu ya, hubungan keterkaitan antara garis satu dengan satu lainnya. Nah, di sini ada MC. MC ini menjelaskan bahwa ini adalah nilai terendah dari MC-nya itu sendiri atau marginal cost-nya. Jadi pertambahan nilai terendah. Misal di sini kita tarik, oh ternyata di sini 3.
dengan biaya misal di sini 300 gitu ya. Oh, ternyata marginal cost atau pertambahan nilai pada saat memproduksi 3 dengan biaya 300 itu nilainya paling rendah. Jadi kira-kira pergambaran penjelasannya seperti ini, hubungan antara garis-garisnya ya. Nah, ini sama aja sih sebenarnya, walaupun mungkin bentuknya berbeda tapi secara penjelasan itu sama. Nah, kurva ini berbeda tentu saja berdasarkan angka-angka yang sudah ditentukan. Jadi kalau kita menghitung suatu tabel terkait dengan biaya rata-rata atau mungkin tentang biaya produksi, maka akan menyesuaikan, gambarnya akan menyesuaikan, namun polanya ini biasanya akan sama. Selanjutnya kita akan melihat contoh soal berkaitan dengan perhitungan ya. Oke, saya hasilkan. Nah, di sini ada tenaga kerja yang biasanya kita ketahui bahwa itu L gitu ya. Ini mungkin agak saya besarkan sedikit. Oke. Saya kasih warna merah. Oke. Jumlah produksi atau quantity biasanya itu Q gitu ya. Berarti ongkos ini kan biasanya adalah biaya. Jadi biaya tetapnya atau fixed cost-nya adalah ini. Selanjutnya ada ongkos berubah atau biaya berubah. Berarti ini variabel cost. Sedangkan ini biaya total atau TC. Selanjutnya ada ongkos tetap rata-rata. Kalau sudah bicara rata-rata berarti ada A di tetapnya. Di depannya ada A. Kalau ini ongkos tetap berarti biaya tetap. Biaya tetap berarti VC. Fixed cost. Jadi A, F, C. Gitu ya. Selanjutnya sama. Jadi ini ada rata-rata, depannya A. Ongkosnya itu berubah berarti A, B, C. Selanjutnya ini ada ongkos total rata-rata. Gitu ya. Ongkos total rata-rata itu berarti ada rata-ratanya A. Di sini ongkos total DC berarti bisa A, C. Berubah jadi AC gitu ya. Nah, untuk marginal ini MC itu rumusnya delta TC dibagi delta Q. Seperti itu. Kenapa saya buat seperti ini? Supaya kita ada gambaran untuk perhitungannya. Contohnya, di sini kita perhatikan pada saat tidak ada tenaga kerja dan tentu saja jumlah produksi yang dihasilkan akan 0. Walaupun biaya tetapnya dia sudah ada 50. Nah, karena tidak adanya jumlah tenaga kerja dan jumlah barang yang dihasilkan, maka untuk variabel cost-nya ini tentu saja tidak ada. Maka kalau kita jumlahkan 50 ditambah 0 dengan hasilnya adalah 50. Berarti ini 0 karena tidak ada ya. Karena pembaginya average-nya itu Q. Nya 0 maka ini akan 0, 0, 0. Dan di sini belum ada jawabannya. Karena ini berkaitan dengan delta ya. Jadi delta itu selisih. Selisih karena sebelumnya belum ada berarti tidak ada selisih. Atau mungkin bisa dibilang ada selisihnya 0 gitu. 0 ke 50, 50 ini 0 ke 1 jadi nilainya adalah 50. Bolehlah seperti ini. Kita ambil contoh misal yang lain. Pada saat tenaga kerja itu 2, ternyata jumlah yang diproduksi barang produksinya menghasilkan adalah 3. Dengan biaya tetapnya adalah sebesar 50 dan ongkosnya
sebesar 100.000. Dari mana variabel cost-nya ini? Variabel cost-nya kalau kita perhatikan ini berasal dari tenaga kerja dikali dengan fixed cost. Maka hasilnya adalah 100.000. Sehingga TC-nya, total TC-nya, biaya totalnya penjumlahan antara fixed cost dan variable cost. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya ada AFC gitu ya. AFC itu berkaitan dengan rata-rata. Biaya rata-rata. Biaya rata-rata kita perhatikan di sini. Kalau tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya ini, biaya rata-rata tetap rata-rata ya, adalah FC dibagi Q. Maka kalau kita kembali di sini, FC dibagi Q, maka 50 dibagi 3 itu kurang lebih 16.666,66666 seperti itu kira-kira ya pembagiannya. Selanjutnya ada AVC. AVC berarti kalau ada average, VC-nya 100.000 dibagi dengan Q. Berarti 100.000 dibagi 3, maka hasilnya ya 33.333,33333. Nah, untuk AC 100.000 itu dibagi dengan Q juga. Jadi kalau 150.000 dibagi 3, maka nilai hasilnya adalah 50. Nah, kita akan menghitung gitu ya. Menghitung marginal cost-nya. Kenapa ini 25.000 adalah karena kita perhatikan di sini delta TC. Artinya selisih antara TC ini dan ini. Lihat, selisih ini dan ini berapa sih nilainya? Adalah 50 gitu ya. Saya tulis di sini 50.000 selisihnya, yang ini ya, 50.000. Sedangkan karena ini rumusnya delta TC dibagi delta delta Q, maka kita lihat selisihnya berapa sih Q? 1/3, berarti itu 2. Maka dibagi 2, sehingga hasilnya adalah 25.000. Sama ya. Jadi itu, tahapan-tahapan perhitungannya seperti itu. Semua jumlah tenaga kerja bertambah dari 0 sampai 10, jumlah produksi bertambah dari 0 sampai 25 gitu ya. Itu berdasarkan perhitungannya sama. Tuh, nanti akan dengan pola seperti itu akan menghasilkan angka yang ada di tabel ini. Seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini yang menarik apa sih sebenarnya? Kalau kita perhatikan jumlah produksi itu 1, 2, 3, 4 gitu ya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jadi dia berkurang, semakin lama semakin berkurang. Kenapa sih kok bisa seperti itu? Sebenarnya jumlah produksi itu kan berasal dari jumlah tenaga kerja dikali misal bahan baku, misal juga mesin dan sebagainya. Maka kalau semakin banyak penambahan jumlah tenaga kerja, kita perhatikan ini kan jumlah tenaga kerja nambah terus ya, tetapi tidak diimbangi dengan penambahan bahan baku maupun teknologi, maka dia semakin lama kita lihat penambahan marginalnya semakin berkurang. Ini 2, ini 1, ini 0,5 seperti ini. Ini nambah 2, ini nambah jadi 3, ini nambah 4, ini 5. Tetapi di sini mulai berkurang jadi 4 dan seterusnya. Nah, menariknya di situ. Jadi dari tabel ini kita bisa buat kurvanya. Nih.
Ini kalau kita bikin kurva jangka pendek. Jadi angka dari tabel ini kita masukkan sehingga misal ketemu, ini agak kurang pas ya. Misal kita tarik garis seperti ini. Jadi seperti itu kira-kira. Misal. Nah, dan seterusnya. Jadi dibuat berdasarkan tabel yang sudah kita hitung pada awal tadi. Nah, ini sama halnya seperti itu. Dibuat titik-titiknya hubungan antara jumlah barang dengan AFC, AVC, AC, dan MC, maka kurvanya berbentuk seperti ini. Kita lihat tadi juga ternyata memotong ya, dia memotong nih. Biasanya memotong ini kondisinya adalah kondisi di mana nilai itu paling rendah, sehingga pada saat nilainya itu paling rendah akan mengalami peningkatan. Kita lihat AC-nya kan mulai ningkat ke sini ya, mulai ke atas gitu loh garisnya. Jadi sudah pasti nilainya akan meningkat. Kita coba sih, saya penasaran apakah memang meningkat ya. Kita coba AC. Kita perhatikan AC. Oke, AC. Pada saat kapan AC mulai meningkat? Nah, di sini kan mulai ada penurunan ya. Ini menurun. Nah, ini bertambah. Ternyata benar. Bertambahnya ini pada saat tenaga kerjanya berapa ini? 6 dan 19. Kita coba kita lihat contohnya di sini. Nah, pada AC kurang lebih gitu ya. Oke lah. Ini berarti tidak pas ya. Nah, di sini memotong mungkin bisa nyampe sini. Nah, ini harus diperhatikan perhitungannya. Biasanya perpotongan ini menggambarkan titik terendah antara AC maupun AC. Setelah itu adanya peningkatan. Kita cek lagi, coba. Oke, ya. Oh, mengalami penurunan. Oke. Nanti coba kalian akan hitung, biasanya akan ketemu. Gitu. Oke, selanjutnya ini. Kalau kita menghubungkan antara kurva yang di situ ada biaya jangka pendek dan di situ ada biaya rata-ratanya. Kalau kita perhatikan di sini ada BEP atau break-even point, di mana perusahaan itu tidak mengalami keuntungan maupun tidak mengalami kerugian. Ternyata BEP ini menjelaskan berkaitan dengan perpotongan antara kurva MC, kurva AVC, dan kurva AVC. Jadi dia menjelaskan BEP itu terjadi ada perpotongan. Jadi hubungannya seperti itu. Nah, lalu di sini kita perhatikan ini adalah keuntungan maksimum. Karena kenapa kok keuntungan maksimum? Di sini ada TC, total cost. Di sini ada TR. Itu ya. Jadi pada saat rentangnya di situ ada wilayah. Mungkin saya arsir saja ya supaya terlihat adalah wilayah keuntungan. Namun bisa juga pada saat daerah di sini, kita lihat, itu berlawanan dengan daerah ini. Kalau ini untung berarti bisa dikatakan di sini masih mengalami kerugian. Karena posisi TR total cost-nya di atas tapi total cost-nya di atas tapi TR-nya di bawah. Jadi ini keterkaitan antara variabel. Oke, selanjutnya ini
adalah kurva biaya produksi jangka panjang. Kenapa ini dikatakan kurva biaya produksi jangka panjang? Karena apa? Ini produksinya berubah-ubah. Gitu. Jadi pada saat perusahaan mampu mengubah jumlah barang yang diproduksinya, maka itu masuk ke dalam biaya produksi jangka panjang. Hal itu dilihat apa? Ada average cost-nya berubah. AC1 ke AC2 ke AC3. Artinya di sini apa? Di sini ada tingkatan perubahan produksi dari perusahaan itu. Nah, kita lihat di sini 100 ada nilai 130 dan ada nilai 160. Dan ini ada nilai 240 dan ada nilai 275. Maksudnya seperti apa? Ternyata wilayah yang berpotongan seperti ini, wilayah A dan wilayah B ini merupakan wilayah di mana biaya produksinya itu paling efektif dan efisien. Kenapa? Itu karena jumlah barang yang diproduksi itu biaya produksinya lebih rendah, jadi lebih efisien, menjelaskan lebih efisien. Kita coba lihat pada saat produk yang dihasilkan 100, ternyata biayanya dia tinggi. Ya. Misal ini kita ambil contoh, misal ini 8.000 gitu ya. Sedangkan ini, kenapa ini kita kasih tanda, misal ini 6.000 gitu ya. Kenapa ini dibilang efektif? Kita lihat yang 160 Pak gitu ya. Dia menghasilkan jumlah yang lebih besar gitu ya. Pertambahan produk, tapi dia biayanya juga jauh lebih besar. Kenapa kok ini tidak dikatakan itu paling efisien dan efektif? Karena ada pengukuran lainnya gitu. Bisa saja biaya variabel yang dikeluarkan itu jauh lebih tinggi gitu ketimbang pada saat menghasilkan produk 130. Atau bisa saja di sini marginal cost-nya itu lebih rendah sehingga ini tidak efektif. Nah, untuk perbandingan antara produksi kedua dan tingkat produksi ketiga, maka nilai paling tinggi seperti ini di perpotongannya ini ya. Ini hanya menggambarkan saja perumpamaan-perumpamaan supaya ada penjelasan di situnya. Jadi efektifnya, paling efisiennya pada saat produksi kedua dan ketiga adalah di B. Bukan di garis ini. Jadi garis potongan itu menjelaskan efisiensi. Nah, apabila suatu perusahaan itu sudah berkali-kali merubah jumlah produknya, ya, maka dia akan berbentuk seperti ini. Ya. Bentuknya ini ada AC1, AC2, dan seterusnya. Maka pola bentukannya akan seperti huruf U. Jadi ini biaya total rata-rata jangka panjang. Oke. Nah, yang menariknya di sini kalau kita perhatikan di sini ada dua skala ya. Yang pertama itu skala ekonomi dan yang kedua itu skala tidak ekonomi. Jadi skala ekonomi itu merupakan skala yang terjadi pada kegiatan jangka panjang yang apabila pertambahan produksinya itu menyebabkan biaya produksi rata-rata yang dikeluarkan oleh perusahaan itu semakin rendah. Sedangkan skala tidak ekonomi merupakan skala di mana pertambahan produk menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Jadi ini udah
skala tidak ekonomi ini tidak bagus menurut saya. Karena apa? Pertambahannya itu mengakibatkan produksi rata-rata biaya yang dikeluarkannya secara rata-rata semakin tinggi. Gitu. Maka ini disebut skala tidak ekonomi. Jadi lebih baik posisinya perusahaan itu ada di sini. Karena biaya rata-ratanya dia semakin kecil. Kita coba lihat di grafiknya ya. Biaya tetap rata-rata. Oke, ini AFC. Semakin banyak produk, maka biaya rata-ratanya akan semakin rendah. Jadi kita bisa menjual barang juga akan semakin murah ketimbang kalau kita menghasilkan barang yang sedikit dengan harga yang banyak. Jadi memang prioritas ya, apakah kita mau menjual barang dengan jumlah sedikit tetapi harganya tinggi, atau kita menjual barang dengan jumlah banyak tetapi harganya murah. Terkadang ada prinsip di mana murah tapi kalinya banyak ketimbang mahal tapi kalinya sedikit, seperti itu. Jadi itu pertimbangan masing-masing lah. Bagaimana menilai mana yang terbaik kalau kalian menjadi seorang pengusaha. Nah, ini contoh soal lagi ya. Misal key-nya mengalami perubahan dari 0 sampai 10. Kalau total fixed cost-nya, biaya tetapnya itu 100.000, maka pada saat kedua ternyata biaya variabelnya itu berubah. Kita perhatikan di situ. Biaya variabel ini dari mana sih gitu ya? Biaya variabel ini biasanya dari tenaga kerja dikali jumlah barang yang dihasilkan. Jadi bisa juga seperti itu. Seperti ini. Atau memang terkadang di TFC ini sudah ditentukan terlebih dahulu ya di soal rata-rata. Selanjutnya ada TFC. Jadi TC ini berasal dari TFC ditambah divisi. Jadi perhatikan di situ yang bulatan biru, maka kita tinggal tambahkan menjadi 100. Misal 100 ditambah 170 menjadi 270. Saya random aja. 100 ditambah 450 menjadi 550. Itu contoh soalnya. Ini sama AFC, jadi rata-rata. Ini saya mengulang saja, ini contoh soal yang lain. Jadi kalau ada A di depannya sudah pasti itu ada pembagian yang menggunakan kuantitinya. Jadi 100 dibagi 1 itu 50, 100 bagi 2 itu ini 100 bagi 1 100, 100 bagi 2 itu 50, 400 dibagi 100 dibagi 4 itu 25 dan 100 bagi 5 itu 20 dan seterusnya ya, polanya seperti itu. Ini sama saja. Kalau average berarti pembagiannya 90 bagi 1 90, misal mana lagi? Ini 370 dibagi 5 berarti 74. Di paling bawah ini ada 93. 93 itu berarti 930 bagi 100. Harusnya 9,3 ini. 9,3 berarti. Oke, kita next. Untuk ATC sama, berarti TC dibagi Q. Kita perhatikan 190 bagi 1, 190, 470 bagi 5 itu hasilnya 94 dan seterusnya. Jadi perhitungannya seperti itu.
Nah, MC tadi ini contohnya adalah delta, jadi selisih antara pertama dan kedua, atau mungkin paling gampang kedua dikurangi pertama. Jadi ini selisihnya 90, sedangkan 1 kurang 0 selisihnya 1, 90 dibagi 1, maka artinya 90. Kita ambil contoh lagi, misal ini. Jadi 40 dikurang 340 berapa? 60 gitu ya. 60 ini dikurang ini berapa? 4 dikurang 3, 1. Berarti 60 dibagi 1 adalah nilainya 60. Dan seterusnya. Jadi itu materi untuk pertemuan kali ini atau tambahan materi dari saya. Mohon maaf saya baru bisa bikin malam-malam. Jadi dari itu nanti kalian bisa kerjakan. Sudah saya kasih soal di sini, silahkan kalian hitung AP-nya berapa, marginal produknya berapa, dan sebagainya. Ini soalnya, silahkan kalian kerjakan, dikumpulkan minggu depan. Oke, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.